biar tahu engineering. Biar tahu aja gitu. Setelah tahu terus ngapain lagi gitu loh. Itu yang harusnya dijawab gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah berada di sebuah tempat yang sangat nyaman ya. Di sini anginnya sepoi-sepoi, kemudian di sekitar kita juga ada kolam ikan. Gemercik anginnya itu luar biasa. Dan di belakang ini ada sawah gitu. Ini adalah gazebo, tempat anak-anak biasa berkumpul sebenarnya, tapi ini belum pernah dipakai karena ini sudah jadi ketika pandemi sudah berlangsung, sehingga ini belum dipakai oleh anak-anak. Ketika dipakai oleh anak-anak, insya Allah mungkin akan sangat nyaman untuk belajar di sini gitu ya. Tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Oke, di samping saya, kanan kiri saya sudah ada teman-teman dari SMK 2 Purbalingga. Ini Indra, kemudian ini Fani. Kali ini kita akan ngomongin tentang, kalian jawab ya. Saya punya pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Pertanyaan itu kan ada banyak ya. 5W 1H. What, who, kemudian when, where, kemudian why dan how. Oke, ada 6 ya. 5W dan 1H. Satu pertanyaan di mana ketika kita bisa menjawab itu, kita akan lebih mudah untuk menjawab yang lain. Kira-kira pertanyaan apa? Apa? Pertanyaan apa? How? Apa sih? Apa? Benar. Apa? Pertanyaan itu bukan apa, tapi why. Kenapa? Coba begini. Kalian sejak kecil, sejak SD deh, TK, SD, SMP gitu ya. Ketika masih diajarin sholat, contoh ya, kalian diajarin sholat. Kalian diajarin sholat bagaimana caranya gitu. Dan kalian diajarin sholat itu apa gitu kan, ibadah itu apa gitu kan. Tapi kalian tidak tahu kan kenapa kalian harus beribadah. Ketika kalian gini, contohnya anak-anak yang sekarang saat ini gitu ya, mungkin banyak teman-teman kalian juga gitu ya, saat ini dia diajarin sholat, dia tahu caranya sholat, dia tahu sholat itu apa dan bagaimana gitu ya caranya, tapi dia tidak menjamin bahwa dia akan melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak punya alasan kenapa harus melakukannya. Karena dia belum menjawab why, kenapa gitu. Oke, paham maksud saya? Ya. Paham. Jadi why ini adalah sebuah pertanyaan yang ketika dia paham dan bisa menjawabnya, dia akan mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang lain. Contoh, ketika kita sudah tahu besok adalah ujian, besok adalah UAS, kira-kira hari ini kita ngapain? Belajar kan? Iya. Kenapa belajar? Karena besok UAS. Karena besok UAS. Karena kita sudah tahu jawaban dari kenapa itu. Kenapa kita harus belajar? Karena besok UAS. Coba kita geser, kira-kira dengan pertanyaan yang sama 1 minggu sebelumnya. Kenapa 1 minggu sebelumnya kita belajar? Karena minggu depan UAS, harusnya seperti itu. Kita tahu UAS itu apa, kita tahu UAS itu bagaimana gitu kan. Tapi kita tidak bisa menjawab kenapa kita harus belajar gitu. Paham maksud saya? Paham. Ini sebenarnya yang terjadi di lingkungan kita gitu ya. Mungkin tidak di semua sekolah mungkin seperti itu. Dan yang saya ingin tekankan bahwa setiap pembelajaran seharusnya mengutamakan why itu gitu.
sebelum kita belajar, contoh kita belajar mesin, ini dari TK ya, belajar mesin. Kenapa harus belajar mesin gitu? Karena pengetahuan itu ya kan nggak harus di situ aja. Nggak harus Nggak harus ya nggak harus di situ aja juga apa ya? Kan kita punya passion loh, kita punya passion masing-masing. Jadi kita belajar di passionnya gitu. Oke, di passionnya. Ya. Artinya dia punya passion. Setelah punya passion, kenapa di passion itu? Kenapa di TKR? Ya karena senang aja. Karena seneng aja. Ada tujuan yang dituju nggak? Ya biar tahu engineering gitu. Biar tahu engineering. Biar tahu aja gitu. Setelah tahu, terus ngapain lagi gitu loh. Itu yang harusnya dijawab gitu. Bener nggak? Ya, ya. Kenapa cuma tahu doang gitu loh. Itu yang harusnya dijawab sejak awal masuk sekolah, sejak awal kalian berada di sini. Coba kamu Van, kamu kenapa memilih peternakan? Karena melihat apa ya, di lingkungan banyak peternakan, namun masih apa ya, penanganan itu masih kurang loh, seperti maksimalkan kematian atau mungkin baunya itu masih meningkat. Terus saya juga lihat teman saya yang beternaknya malah ternak puyuh, dia berhasil sukses. Dari awal itu saya tertarik di situ, ingin mencoba mendalami ilmu peternakan lebih dalam lagi, kemudian berharap bisa membuka usaha sendiri di kemudian hari nanti. Artinya kamu sudah punya step yang akan kamu capai gitu ya? Iya. Oke. Step akhirnya tadi apa tadi? Menjalankan usaha sendiri. Menjalankan usaha sendiri. Setelah menjalankan usaha sendiri, Ya berharap bisa memperluas usaha dan buka lapangan pekerjaan untuk lingkungan sekitar. setelah itu Setelah itu terus memperluas lagi. memperluas terus. Terus setelah memperluas terus, ngapain lagi? Memperluas terus ya belum tahu sih. Nah ini mentok gitu loh. Ketika kita belum tahu gitu ya. Ketika kita punya pandangan ya, kita memang punya pandangan. Setiap orang punya pandangan. Ini pandangannya adalah engineering, suka mesin gitu ya. Kemudian setelah suka mesin, apalagi gitu, itu sudah mentok di situ, masih mentok di situ gitu ya. Kemudian di sini di sisi lain ada yang ingin membuat usaha sendiri, kemudian memperluas itu, mentok sampai situ gitu ya. Iya. Jadi saya punya sebuah perumpamaan gini. Ada orang yang dikasih makan, satu orang ya, dia dikasih makan. Ini makanan. Oke, aku makan. Bodoh amat, yang penting aku makan, aku kenyang. Itu orang pertama. Orang kedua, ketika dikasih makan, oke sini makanannya. Ini makanan harus sehat. Ini makanan harus baik. Barulah aku makan. Ini orang kedua. Kemudian orang ketiga dikasih makanan. Ini makanan. Responnya begini. Ini makanan harus baik, ini makanan harus sehat, dan harus halal. Oke, kira-kira apa dari gambaran tadi yang bisa kalian dapatkan? Ada 3 macam orang. Berpikir pendek, berpikir panjang, berpikir panjang sekali. Mungkin Indra masih berpikir pendek. Mungkin ya Pak. Mungkin Fanu masih berpikir panjang. Tapi belum cukup sampai situ. Kita harus berpikir panjang sekali. Karena apa? Karena itulah tujuan akhir kita. In the end kita berada di situ. Kita harus cerdas gitu. Kalau kita cuma memikirkan panjang saja itu tidak cukup. Memperluas terus apa lagi gitu. Kita mati gitu. Setelah kita mengumpulkan harta, buat apa hartanya? Dibagi bro. Kita menikmati apanya bro?
Paham maksud saya. Paham. Jadi ada dua apa ya tadi pelajaran ya. Pertama tadi apa? Satu pertanyaan. Terus ada alasannya. Ya, satu pertanyaan di mana ketika kita sudah menjawab itu, kita akan lebih mudah untuk menjawab yang lain. Yaitu why. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Pola pikir. Pola pikir kita itu tidak cukup panjang saja, tapi kita juga harus berpikir panjang sekali. Paham maksud saya? Ya. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini untuk kali ini. Kita sambung kapan-kapan lagi. Thank you sudah menonton dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.